Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan membahas satu bahasan atau tema berkaitan dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala intinya ya. Dengan tema ucapannya limadza na'budullah. Kenapa kita itu harus ibadah kepada Allah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita jawab perlahan-lahan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan bahasa yang dapat kami susun. Namun sama-sama kita coba untuk mempelajari kenapa kita beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Kenapa ya? Yang pertama ataupun yang harus kita ketahui begini, tidak ada sesuatu hadir di muka bumi ini kecuali ada yang membuatnya, ataupun besar-besarnya adalah ada yang menciptakannya. Ya, meja, bangku, rumah yang ada bersama kita itu tidak langsung jadi sendiri, tapi pasti ada yang membuatnya. Ada yang membuatnya. Meja ada yang buat, ya pintu ada yang buat, rumah ada yang buat. Semuanya gedung-gedung yang besar juga ada yang buat, jembatan ada yang buat, tidak ada yang ada di muka bumi ini, bahkan di luar bumi ini, yang hadir tanpa ada yang membuat. Pun demikian, dunia ini ada yang menciptakannya. Ya, matahari, langit, bumi, semuanya yang hadir, nampak dan tidak nampak oleh diri kita, itu ada yang menciptakannya. Siapa? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sepakat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Allah lah yang telah menciptakan kita. Bahkan Allah lah yang menciptakan semuanya atau alam yang ada di depan mata kita, yang nampak oleh kita ataupun yang tidak nampak oleh kita. Maka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mustahil sesuatu dibuat kecuali harus ada tujuannya. Meja dibuat ada tujuannya, pintu dibuat ada tujuannya, kendaraan dibuat ada tujuannya. Semuanya tidak ada yang dibuat oleh manusia kecuali ada tujuan tertentu untuk apa dibuat. Pun sama, ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin Allah berikan tugas kepada apa yang diciptakannya. Matahari Allah ciptakan. Untuk apa? Menerangi bumi. Itu yang sangat nampak di depan kita. Ya. Bulan Allah ciptakan ada fungsinya. Bintang Allah ciptakan ada fungsinya. Semuanya yang Allah ciptakan itu ada fungsinya. Ya, semuanya ada fungsinya. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada fungsinya. Dan ternyata ketika kita tanya, ya Allah, kami diciptakan olehmu dan kami tidak hadir dengan sendirinya, tapi engkau yang telah menciptakan. Maka kalau kita tanya, ya Allah, engkau ciptakan kami ini, tugas kami apa? Tugas kami itu apa? Jangan sampai kami diciptakan di dunia ini, kami tidak tahu tugas kami apa. Kan aneh ya, kalau seandainya seseorang bekerja di satu perusahaan, dia melamar dulu untuk menjadi karyawan di perusahaan itu. Begitu kata perusahaan itu, ya kamu diterima jadi karyawan kami. Seneng. Tapi pasti kita akan nanya, tugas saya apa di kantor ini Pak? Tugas saya di kantor ini apa?
Bayangkan kalau seandainya disuruh kerja dan diterima di karyawan, jadi karyawan, tapi nggak tahu kerjaannya, bingung sendiri, bahkan nggak enak. Ini saya diterima di sini sebagai karyawan, tapi saya nggak jelas, saya nggak tahu pekerjaannya apa. Maka tanya pekerjaannya apa, tugasnya apa, ada tugasnya. Nah ini ketika kita tanya kepada Allah, ya Rabb, kami diciptakan oleh-Mu dan kami ingin bertanya tugas kami itu apa? Jawaban Allah dengan tegas, kata-kata yang luar biasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Jadi Allah dengan tegas mengatakan, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika dengan mengatakan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita dan karena Allah yang memberikan tugas kepada kita ataupun fungsi kita diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Ulangi lagi ya. Kenapa kita ibadah kepada Allah? Jawabannya karena Allah yang ciptakan kita. Dan yang kedua, kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, fungsinya ataupun keinginan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Itulah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Itulah tujuan kita diciptakan. Kenapa ibadah kepada Allah? Ya memang karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kekeh ngeyel, misalnya pertanyaan, kenapa harus kepada Allah? Gitu kan? Kenapa harus kepada Allah? Kenapa harus kepada Allah? Ya wajar, karena Allah yang menciptakan. Iya. Dan yang lebih paten lagi, kita lanjutkan. Allah ternyata ketika ditanya lagi, kenapa harus kepada Allah? Kenapa harus kepada Allah ibadahnya? Jawaban selanjutnya, karena Allah Rabbul Alamin. Rabbuna, Rabbul Alamin. Karena Allah punten bahasanya, Rabb kita. Tuhan kita. Rabb punten. Kadang-kadang orang ketika mengartikan kata Rabb itu, diartikan dalam bahasa Indonesia hanya Tuhan saja. Tuhan, Rabb itu Tuhan. Ya, karena mungkin ya tidak luasnya bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang ada di muka bumi ini tidak sepadat dan tidak sekaya dan tidak seluas bahasa Arab. Itulah alasan kenapa Quran harus diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup untuk mencakup keindahan bahasa Al-Quran seperti yang dapat dicakupnya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab luar biasa. Saya pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, mungkin kepada jamaah majlis Rumil juga. Iya. Misalnya ketika bertanya, mana buktinya kalau seandainya bahasa Arab itu sangat luas sekali, sangat luar biasa sekali. Punten, ya. Punten, kalau ditanya mengatakan, apakah banyak bahasa Indonesia, ya, apakah banyak bahasa Indonesia yang menjadi bahasa Arab? Pertanyaan, apakah banyak bahasa Indonesia yang menjadi bahasa Arab? Jawabannya adalah, ya sedikit. Ya. Atau mungkin nggak ada bahasa Indonesia jadi bahasa Arab. Tapi apakah ada bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia? Jawabannya apa? Banyak. Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Banyak. Kenapa? Karena saking kita tidak tahu lagi diterjemahkannya pakai apa. Contoh misalnya sujud gitu kan. Sujud itu kan bahasa Indonesia, bukan. Bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi kita gunakan bahasa Indonesia sujud kok asalnya bahasa Arab. Sujud. Ya udah saya mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa tuh sujud? Sujud itu adalah nempelkan 7 anggota badan dengan kening di bawah dan punten bagian duburnya di atas. Subhanallah. 7 anggota badan ya? 1, 2, 3. Lutut 2. Iya. 4, 5. Lalu 2 kaki dengan 2 juga di situ. Berarti 6, 7. 7. Menyimpan 7 anggota badan ke tanah. Dengan kening berada di bawah dan duburnya di atas. Maksudnya apa? Ya itulah sujud. Coba panjang artinya. Praktekkan sujud. Nungging bukan. Nungging itu ya nggak pakai tangan, nggak asal nungging saja ya. Punten istilahnya apa lagi coba? Mau pakai apa? Ya akhirnya kita gunakan ya sujud. Karena apa? Karena nggak bisa lagi bahasa apa. Mau pakai sebutan apa? Makanya kita katakan sujud.
itu adalah aslinya dalam bahasa Arab. Doa, misalnya doa itu kan bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab. Quran, iya. Subhanallah, kenapa? Gampang kan permohonan, punten. Beda permohonan dengan doa. Kalau doa ini adalah, punten, permohonan dari bawah ke atas. Yang mana yang di atasnya pasti mendengarnya dan pasti mengabulkan. Itulah doa. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Iya, syaratnya yakin dengan doanya akan dikabulkan. Dan doanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Doanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin doanya dikabulkan. Itu namanya doa. Dan Allahnya pasti mendengar dan pasti mengabulkan. Itulah doa. Jadi doa ini permohonan dari bawah ke atas. Yang mana maksudnya ke Allah. Iya, permohonan dari bawah, dari hamba kepada Allah. Punten, iya. Kepada Allah. Dengan doanya hanya kepada Allah. Dan yakin doanya dikabulkan. Adapun Allahnya pasti maha mendengar dan pasti mengabulkan. Itulah doa. Makanya kita katakan doa. Kenapa? Karena itulah maknanya. Tapi kalau dikatakan permohonan. Ya, permohonan. Mungkin sopan bahasa permohonan. Tapi apakah ketika kita memohon, permohonan kita kepada pimpinan kita atau kepada siapa saja, apakah permohonan itu bisa sampai kepada orang yang kita perlukan? Padahal kita sudah bikin suratnya, dititipkan, ternyata nggak nyampe. Bisa jadi nggak sampai. Seandainya pun sampai, mungkin juga punten permohonannya itu tidak dikabulkan. Selaginya dikabulkan juga tidak 100%, tapi mungkin 50%. Itulah permohonan, ya. Itulah permohonan. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kenapa dalam bahasa Arab? Ya bahasa Arab itu luar biasa. Indah sekali bahasa Arab ini. Maka daripada itu Quran salah satunya kenapa harus dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini bahasa yang kaya, yang luar biasa maknanya. Maka punten tidak ada di dunia ini yang bisa mengemban atau mengukirkan keindahan Al-Quran kecuali harus dengan bahasa Arab. Itulah yang ada. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena memang itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan. Dengan mengatakan, kenapa harus beribadah kepada Allah? Tadi jawaban pertama, jawaban kedua sudah. Selanjutnya ketiga, karena Allah Rabbuna. Karena Allah itu Rabb kami. Rabb kami. Apa makna daripada Rabb kami? Atau Rabb itu artinya apa? Ini punten. Rabb ini paling tidak dari berbagai macam makna Rabb yang begitu banyak. Arti Rabb di sini maksudnya mencakup kalimat Rabb gitu ya. Izinkan 3 saja untuk disampaikan. Rabb itu adalah punten yang menciptakan. Rabb itu yang menciptakan. Masya Allah. Rabbuna, Allah adalah Rabb yang telah menciptakan kita. Dari mulai alam ruh. Masya Allah. Lalu sampailah ke alam janin. Masya Allah. Diproses di alam janin atau di perut ibu kita. Selanjutnya punten. Akhirnya lahirlah ke dunia. Ciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan kita. Rabbuna, Allah yang menciptakan kita. Bukan hanya sekedar menciptakan. Makna Rabb ini adalah yang menjaganya, yang memeliharanya. Masya Allah. Bukan hanya sekedar jadi, dibuat, ditinggalkan. Nggak dipelihara. Oh tidak begitu. Rabb ini menciptakan, lalu menjaganya, memeliharanya. Itulah Rabb. Kita diciptakan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Begitu kita diciptakan oleh Allah di alam ruh. Lantas dibiarkan begitu saja? Tidak. Begitu Allah ciptakan kita di alam ruh. Apa coba? Setelah itu apa? Begitu kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Masya Allah. Allah pelihara, Allah jaga. Sampai akhirnya cinta bersemi di antara kedua orang tua kita. Allah yang jaga itu. Ruh kita itu harus kemana lahirnya? Kemana? Di janin mana ini? Maka setelah itu punten, di rahim yang mana?
Nikahlah kedua orang tua kita. Lalu akhirnya Masya Allah, Allah jaga ruh kita ini dimasukkan ke perut ibu kita. Lalu setelah itu Allah jaga di dalam perut ibu kita itu. Masya Allah, fi qararim makin. Al-Quran mengatakan demikian. Lalu setelah itu, Masya Allah, dilahirkanlah kita. Keluarlah kita ke bumi ini. Allah jaga. Saat kita tidur, saat kita bangun, jauh daripada orang tua, subhanallah, tetap Allah menjaganya. Apakah orang tua 24 jam jagain bayinya? Tidak juga. Kadang-kadang orang tua tidur, kadang-kadang orang tua juga ada kesibukan. Mungkin ibunya pergi sebentar, bapaknya sedang mencari nafkah, ibunya sedang memasak dulu, anaknya mungkin sendiri. Siapa yang jaga? Allah. Malam-malam ibu bapaknya tidur, lalu siapa yang jaga ibunya? Siapa yang jaga bapaknya? Atau yang jaga bapak yang jaga ibunya? Ya Allah. Termasuk punten yang menjaga anaknya pun adalah Allah. Anak dari kedua orang tua, siapa yang jaga? Allah. Dan ternyata Allah itu punten maha menjaga. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu punten pemelihara yang paling indah. Penjaga yang paling sempurna. Wallahu khairun hafidha. Dan Allah ini maha penjaga. Maha baik menjaganya. Bukan hanya sekadar itu, memeliharanya dengan baik. Punten. Sampai hari ini kita dipelihara, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizkinya Allah atur. Rizkinya diatur oleh Allah subhanahu. Siapa yang menjaga kita? Allah. Kehidupan dijaga ya oleh Allah. Dengan cara apa? Kalau nggak makan ya bagaimana sehat, bagaimana hidup. Maka Allah jaga nih rizkinya, ini rizkinya, ini rizkinya. Masya Allah. Kata-kata yang luar biasa. Ternyata Allah menciptakan kita dan Allah menjaga kita. Dengan apa? Dengan keindahan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Setelah diciptakan Allah jaga. Allah berikan rizki yang sampai hari ini sangat berlimpah. Allahu Akbar. Dan yang selanjutnya bukan hanya sekedar itu. Yang ketiga, Rabb itu artinya yang mengajarkannya. Mendidik kita, mengajarkan kita. Memberikan ilmu kepada kita. Itu siapa? Allah. Allah berikan kepada kita pengetahuan. Allah berikan kepada kita ilmu. Kita ini dikasih ilmu oleh siapa? Oleh Allah nih. Dikasih ilmu. Dikasih ilmu. Pengetahuan. Pengetahuan. Siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah. Masya Allah. Al-alim. Ataupun kalimatnya. Punten. Istilahnya. Yang maha mengetahui. Dari apapun yang terjadi. Untuk kita. Apakah sebelum kita. Saat kita hadir, saat kita yang akan datang, Allah maha tahu. Alimul ghaib wasyahadah. Subhanallah. Ini dia. Sampai dikatakan, Masya Allah. Ilmu Allah itu sangat luar biasa sekali. Ilmu Allah sangat luar biasa sekali. Sampai Al-Quran mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sampai Nabiul Khidir alaihissalam, ketika berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika di atas kapal, Nabi Khidir melihat dan Nabi Musa melihat seekor burung, lalu minum dari air itu ke atas lagi, ya burung terbang. Lalu Nabi Khidir dengan mengatakan kata-kata, wahai Musa, iya, kamu tadi lihat ada burung yang mengambil air ke atas untuk diminumnya. Iya, air yang diminum oleh burung itu, itulah ilmu yang ada di dunia ini. Dan lautan ini yang penuh dengan air, itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diambil oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia. Seandainya semua manusia dikumpulkan. Untuk apa? Dikumpulkan kepintarannya, keilmuannya. Untuk mencari sesuatu atau memecahkan sesuatu ataupun menggapai sesuatu dengan ilmu-ilmu yang dihadirkan oleh ilmuwan-ilmuwan misalnya ya. Semua berkumpul. Diibaratkannya hanya sekedar seperti air yang dibawa oleh burung itu. Dan ilmu Allah itu masih lautannya. Berarti benar-benar ilmu yang kita miliki itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Maka punten, siapa yang kasih ilmu kepada kita? Allah. Siapa yang kasih pengetahuan kepada kita? Allah. Bahkan punten, Allah menciptakan bukan hanya kita saja. Alam ini Allah ciptakan.
Bahkan Allah yang Allah jaga bukan hanya kita saja. Alam ini Allah jaga. Matahari Allah jaga, Masya Allah. Merkurius misalnya kan, Neptunus ataupun Mars, Jupiter, Pluto dan selanjutnya lah. Ya. Planet-planet pun Allah yang menciptakan dan Allah yang menjaganya. Subhanallah. Diciptakan lalu Allah jaga. Luar biasa. Dan Allah punten, Allah ajarkan, Allah didik, Allah berikan keilmuannya. Bukan hanya sekedar kita, binatang pun mereka bisa berenang, yang di air, yang terbang seperti burung. Siapa yang ngajarkannya? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ilmu Allah itu luar biasa. Planet-planet berputar di porosnya. Masya Allah. Kenapa coba? Kenapa? Allah yang mengajarkan. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan ucapannya, ternyata Allah ini bukan Rabb kita saja, tapi Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ini dia. Allah itu menciptakan semua alam. Dan Allah ini adalah juga menjaga semua alam. Dan Allah mendidiknya. Masya Allah. Luar biasa. Itu makna Rabbnya. Maka ingat baik-baik. Allah menciptakan. Allah menjaga. Dan Allah mendidik. Dengan dasar indah. Apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Allah ciptakan alam ini termasuk Allah ciptakan kita. Itu dengan cinta dan kasih sayang Allah. Allah berikan rizki kepada kita untuk menjaga kita. Itu dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kita dengan cinta dan kasih sayang kita. Dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata dengan mengatakan Rabbnya. Maka punten. Ketika kita ingin mengatakan, ya Allah, kenapa saya harus beribadah kepada Allah? Jawaban yang pertama tadi, karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita harus beribadah pada Allah? Karena itulah tujuan kita diciptakan. Tapi harus kepada Allah ibadahnya memang kenapa? Karena Allah Rabbuna atau Rabbul Alamin. Masya Allah, yang menciptakan kita, menjaga kita. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi Allah mendidik kita, mengajarkan kita. Itulah Allah. Bahkan dahsyat Allah ini. Punten, iya. Sampai bagaimana Allah mengajarkan kita untuk ibadah. Allah utus tuh para nabi, para rasul. Diutus dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan siapa itu Allah agar lebih khidmat benar tata cara ibadah. Maka kita mendapatkan contoh yang terindah. Buat kita tata cara ibadahnya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat, ya kata Rasulullah dengan tegas kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Masya Allah. Ketika haji Rasulullah mengatakan kata-katanya apa? Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Artinya apa? Ambillah tata cara berhaji seperti aku melaksanakan ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Dahsyat ayahanda bunda. Allah ketika, nih aku ajarkan bagaimana cara mendekatkan kepada aku. Bagaimana caranya? Aku utus para nabi. Nih ikuti. Tata caranya. Masya Allah. Dengan indah, dengan luar biasa para nabi ini turun ataupun diutus oleh Allah ke bumi untuk mengajarkan, mengenalkan siapa itu Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kita, Masya Allah, sampai memiliki contoh terbaik dalam kehidupan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Paling soleh, paling baik, paling dekat dengan Allah. Siapa? Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Masya Allah. Karena demi kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita haji, ketika kita zakat, ketika kita puasa, itu sebenarnya punten sedang mengagungkan Allah dengan ibadah kita, sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya saat kita melakukan ibadah ya kepada Allah, kita sedang memuji Allah, sedang mengagungkan Allah.
Maka sadar atau tidak sadarkah kita ketika kita membaca surat yang pertama dalam Al-Quran, suratul Fatihah, di ayat keduanya ucapannya Alhamdulillah. Segala puji yang sempurna hanya milik-Mu ya Allah. Seakan-akan segala bentuk peribadahan, karena ibadah itu memuji kepada Allah, mengagungkan Allah. Segala bentuk peribadahan hanya kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji, iya, hanya kepadamu ya Rabb. Ya. Dan hakikatnya ketika kita sholat ya memuji Allah. Ketika kita puasa memuji Allah. Punten, mentaati perintah Allah, mengagungkan Allah, saat itu sedang memuji Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya milik-Mu. Semua ibadah itu hanya milik-Mu. Puasa hanya milik-Mu. Ya, zakat hanya milik-Mu. Semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Haji untukmu semuanya. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa? Rabbul Alamin. Ini tadi, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Lalu sebentar, ketika ditanya, ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi contohnya ibadah itu yang mengajarkan Rasulullah, iya. Dan contoh itu harus benar-benar jadi contoh kalau berada di depan kita. Jangan misalnya dengan mengatakan kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contoh itu ya bicara, ya praktek. Dan itulah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan untuk mengajarkan kita qiyamul lail, Rasulullah paling dahsyat qiyamul lailnya. Ketika Rasulullah memberikan tata cara bagaimana caranya puasa, Rasulullah contoh paling hebat. Dan tidak ada yang bisa menandingi saumnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan salat. Tidak ada yang bisa menandingi bagaimana kenikmatan dan khusyuknya salat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengajarkan kita haji, berikan contoh. Tidak ada yang paling baik hajinya kecuali haji Rasulullah. Masya Allah. Saat Allah perintahkan Rasulullah tampil sebagai contoh, dan tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Saat Rasulullah memberikan contoh, saat setelah memberikan contoh, sampai hari ini tidak ada yang lebih hebat ibadahnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah merintahkan kepada kita untuk bersyukur. Tidak ada yang paling dahsyat cara-cara bersyukur kecuali caranya Rasulullah SAW. Rasulullah merintahkan kepada kita untuk zikir. Dan tidak ada yang paling dahsyat zikirnya, paling hebat zikirnya kecuali Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah SAW. Contohnya itu di Rasulullah SAW. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, Masya Allah ibadahnya bagaimana, seperti itulah. Kenapa coba? Karena Rasulullah itu menikmati semua ibadah, sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada yang takut punten sekali, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa bermaksud untuk apa-apa. Ada orang yang punten dengan mengatakan, oh kok dia sholatnya begitu? Misalnya gitu ya. Kok sholatnya begitu? Kok sholatnya begini? Kok sholatnya begitu? Punten misalnya ya. Ada kejanggalan, cuma duduk aja sholatnya. Atau sholatnya padahal sehat, cuma nyender, itu dia lagi sholat itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa kok sholatnya begitu? Oh, dia sudah mencapai ma'rifat. Sudah sangat mengenal Allah, jadi sholatnya kayak begitu. Nggak usah dengan gerak-gerak yang ada, yang penting rohnya untuk melaksanakan sholatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapakah yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah. Apakah Rasulullah begitu sholatnya diajarkan kepada kita? Apakah Rasulullah mengajarkan begitu sholatnya? Tidak. Kalau zikir iya. Kalau sedang zikir tidur, iya Rasulullah begitu. Memang dengan mengatakan punten tanamuna ataupun tanamuna a'yunuhum, para nabi itu matanya memang tertidur. Tapi wa qulubuhum, tapi hatinya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi zikir ya nggak apa-apa. Zikir sambil tidur nggak apa-apa itu mah. Sambil misalnya di bebatuan karena di pinggir kali misalnya, sambil tiduran atau istirahat sambil zikir nggak ada masalah. Tapi kalau sholatnya sambil gini, tiduran, lalu kenapa nggak ruku, nggak sujud, dia bilang, oh dia sudah mencapai makom tinggi, kita nggak bisa sampai ke sana.
Astagfirullahaladzim. Siapa yang paling tinggi dan paling hebat, paling dekat dengan Allah tata cara ibadahnya? Ataupun punten yang paling dekat dengan Allah, Rasulullah. Paling hebat ibadah, Rasulullah. Paling dicintai oleh Allah, Rasulullah. Paling mencintai Allah, Rasulullah. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ibadahnya? Kecuali kalau zikir, oke, zikir nggak ada masalah. Sedang di mana-mana juga aman. Tapi takutnya, takutnya dengan mengatakan ucapannya demikian. Ya, kenapa? Dengan alasan sudah mencapai makom ini tertinggi itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat sholatnya seperti apa, zikirnya bagaimana, sampai punten yatawarram itu artinya apa? Kesemutan kakinya pun. Kenapa? Karena sholat. Subhanallah, sampai bagian daripada kakinya terlihat bengkak-bengkak. Kenapa? Ya, karena sholat. Karena pas duduk itu kan kena duduk itu kakinya kan, saking lamanya di tasyahud misalnya, sehingga darahnya tersendat, akhirnya membengkak. Tapi ya aman, nggak ada masalah buat Rasulullah SAW. Kenapa? Demikian. Sampai terus ibadah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa harus begini-begini banget ibadahnya? Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Bersyukur itu kan ya alhamdulillah itu, memuji kepada Allah, taat pada Allah, seperti itulah kata-kata yang luar biasa yang disampaikan Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Jadi tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi takarrub kepadanya, ikuti saja tata cara yang dilakukan Rasulullah, terutama sholat yang 5 waktu ini. Bagaimana coba? Iya, jauh-jauhnya setelah sholat coba lihat tahajudnya bagaimana, duhanya bagaimana. Kalau zikir memang ada masalah, ayahanda bunda silahkan zikir mau dimanapun, mau sedang melakukan aktivitas apapun misalnya, iya, sedang di pasar silakan zikir, nggak apa-apa. Di pesawat zikir, naik mobil zikir, segala macamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, ini dia ya. Langsung Rasulullah memberikan contohnya untuk ibadah ini. Kita lanjutkan, iya. Kenapa sih harus ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nih yang keempatnya nih. Karena Maliki Yaumiddin. Masya Allah, Allah ini menguasai hari akhir. Hari akhirnya Allah yang menguasainya. Karena kita akan kembali ke Allah. Dan Allah yang menguasai hari akhir, ya ibadah kepadanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ngeri sekali. Kalau ada orang di muka bumi ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti kelak di akhirat Allah sampaikan kepada orang-orang itu dengan mengatakan, ayo sekarang kalian cari Tuhannya masing-masing yang selama di dunia kalian sembah. Yang menyembah berhala, ambil berhalanya. Panggil berhalanya, minta kepada berhala itu agar bebaskan kalian. Yang menyembah binatang, ambil tuh binatangnya, suruh binatangnya. Karena ada yang menyembah, naudzubillah ya, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Punten, iya, dengan panggilan, ayo panggil makhluk-makhluk yang kau sembah itu, panggil. Yang mentuhankan manusia seperti Uzair dikatakan Tuhan, seperti Isa alaihissalam dikatakan Tuhan, dipanggil, ayo sekarang panggil itu. Yang menyembah Isa panggil, yang menyembah Uzair panggil. Kenapa? Apakah benar mereka yang kalian sembah itu dapat dapat menyelamatkan kalian? Maka semuanya pada memanggil. Subhanallah, luar biasa. Dan akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena mereka itu bukan Rabb, mereka makhluk. Hanya setanlah yang membuat kekacauan daripada akidah yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillah. Maka ketika dikatakan, kenapa sih harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawaban paling mudahnya dengan mengatakan di nomor 4 ini, karena Allah yang menguasai hari akhir. Hari akhir ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari akhir dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjelang akhir pun kematian, Masya Allah, Allah juga yang menguasainya. Di alam barzakh, dikuasai oleh Allah. Mahsyar dikuasai oleh Allah. Yaumul hisab dikuasai oleh Allah. Yaumul mizan dikuasai oleh Allah.
Sirat dikuasai oleh Allah. Ya, Qantarah dikuasai oleh Allah. Surga pun Allah yang menguasainya. Maliki yaumiddin. Apakah ada yang Maliki yaumiddin selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Maka punten dengan mengatakan Anda kehilangan apa yang ada di dunia. Tapi saat Anda selalu ada Allah di hati, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Dunia memang akan hilang, tapi begitu ke alam barzah, ada Allah? Ada. Pindah ke barzah, ada Allah? Ada. Subhanallah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maliki yaumiddin. Ini alasan keempat dengan mengatakan kenapa kita harus beribadah kepada Allah ya. Kenapa harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dia. Karena Allah ini Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ternyata punten dalam suratul Fatihah sampai Maliki yaumiddin itu paling tidak sebuah alasan buat kita kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah tujuan kita diciptakan. Kenapa hanya kepada Allah ibadahnya? Karena Allah Rabbul Alamin. Kenapa harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ini Maliki yaumiddin. Atas dasar apa Allah semuanya lakukan? Atas dasar dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka mulailah segala sesuatu yang kita lakukan dengan nama Allah. Dengan ucapannya Bismillah. Ya, Bismillah. Iya. Mulailah segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan dengan ucapan Bismillah. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, apapun yang kita kerjakan tanpa mengucapkan Bismillah, abtar, terputus dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan dengan kalimat yang indah. Apa ucapannya? Bismillah. Bismillah. Iya, Bismillah. Dengan nama Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu dikerjakan atas nama Allah. Bukan dengan siapa-siapa agar keikhlasan yang didapatkan. Kita lanjutkan. Tapi punten ada yang langsung dengan mengatakan, berarti Allah tuh perlu ibadah kita ya. Allah tuh perlu diagungkan ya. Allah tuh perlu diagungkan ya. Punten. Karena biasanya kalau di dunia ya, orang yang tadinya bukan siapa-siapa ingin dijadikan sesuatu, cukuplah meng-hire orang atau siapa, akhirnya diagungkan, jadilah nampak dan jadilah punten masyhur atau terkenal. Itu juga kalau di dunia begitu. Itu kalau di dunia manusia. Itu juga kalau berlaku kepada misalnya apa ya? Bukan kepada manusia, contohnya apa ya? Iklan lah, mau makanan, minuman yang orang tidak mengenalnya, ya. Terus gampang kalau ingin mengenalnya apa? Disewa saja beberapa orang misalnya ya, yang terkenal, yang bagus selalu bilang, ini makanannya bagus, ini minumnya bagus. Oh, langsung booming juga. Kenapa? Nah, diagungkan. Itu ketika perlu ada yang mengagungkan, kalau di dunia berarti dia ini tidak agung sebenarnya. Ingin diagungkan, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan pernah ada yang mengatakan, kok Allah perlu diibadahi, perlu diagungkan. Kalau teori diagungkan kan itu tadinya kecil, tadinya nggak besar. Tadinya itu punten, lemah. Terus apa? Dikuatkan, diagungkan, agar terus ada yang mengangkat, mengagungkan, akhirnya jadi agung. Ya, itu kalau di dunia demikian. Kenapa? Karena saat di dunia ingin menjadi terkenal, ingin menjadi baik itu berupa produk atau apa saja, bahkan perorangan, ingin menjadi terkenal, terus aja. Misalnya kalau zaman sekarang di medsos terus diposting, terkenal. Iya. Berapa banyak para ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para habaib, Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Masya Allah, indah bahasanya, kata-katanya bagus, sejuk, hikmah, Quran, Masya Allah, luar biasa. Berada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam lisannya, di dalam perilakunya. Masya Allah. Tapi mungkin karena tidak ada yang memposting. Ya, banyak orang yang gak tahu. Padahal ilmunya luar biasa. Tapi mungkin ada yang mungkin, ya istilahnya apa ya? Ya alhamdulillah bisa berdakwah misalnya ya. Tapi karena banyak postingan yang ada, akhirnya apa? Wah, sampai dikenal.
Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi ada juga yang ilmunya luar biasa. Padat. Masya Allah, indah bahasanya. Tutur katanya, luar biasa. Ilmunya indah. Didukung oleh orang-orang yang mengangkat beliau dengan postingan-postingan. Makin bermanfaat jadinya kan. Masya Allah. Itulah di dunia. Iya. Maka punten. Bagi yang mau memposting, bagi yang mau mengangkat, cari kira-kira dengan mengatakan, ini adalah Masya Allah baik. Ilmunya luar biasa. Ini adalah indah. Angkat-angkat. Masya Allah, para ulama banyak yang alhamdulillah menghiasi daripada punten YouTube yang ada. Menghiasi daripada medsos-medsos yang ada. Jazahumullah khair kepada yang telah mempostingnya, mengangkatnya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada dakwah. Subhanallah. Iya. Sehingga banyak para ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, para ustadzat yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Lalu ditopang dengan diangkat di medsos. Apa yang terjadi? Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tapi ada juga punten yang bukan faham terhadap agama. Berbicara dalam perkataan tentang masalah syariat lah. Tentang masalah Islam lah. Padahal kapasitasnya bukan seorang yang berhak untuk menceritakan. Maksudnya tidak ada kapasitas untuk membicarakan itu. Kenapa? Ya punten. Misalnya baca Quran saja. Misalnya ya belum dapat. Ya. Terus apalagi mungkin tidak ada belajarnya di mana belajar istilahnya alif batanya gitulah kira-kira gitu. Tiba-tiba berbicara tentang itu, tentang ini, tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang segala macamnya. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwal. Diposting juga. Iya. Diposting juga. Atau yang lainnya. Tapi kalau hanya untuk memperlihatkan hati-hati jangan seperti ini. Nanti takut terjebak umat dengan apa yang ada, silahkan. Namun yang jelas sekarang ini istafti qalbak. Hati kita mana yang dapat memberikan pengantar kepada kita. Mana yang membuat hati kita lebih dekat dengan Allah. Lebih nikmat beribadah kepadanya. Ambil ilmu-ilmunya. Masya Allah, ambil ilmu-ilmunya. Kenapa? Subhanallah, karena inilah punten kita diciptakan dengan tujuan untuk taqarrub kepadanya. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, inilah. Maka punten ketika disampaikan, kembali lagi. Baru kalau misalnya hanya beribadah kepada Allah, kenapa harus kepada Allah? Tadi jawabannya. Diagungkan, punten. Kita akan jawab dengan mengatakan kata-katanya. Anda tidak beribadah kepada Allah pun karena Anda mungkin bandel, mungkin nggak mau sujud kepada Allah, nggak mau hormat kepada istilahnya guru-guru lah kira mengajarkan kepada kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana guru-guru kita pun membaca daripada keterangan para ulama sebelumnya yang nyampe kepada punten para tabi'in, nyampe kepada Rasul sallallahu pada sahabat, nyampe kepada Rasulullah gitu kan. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi. Tidak rugi. Tidak ada Allah dengan mengatakan, "Aduh rugi ya, saya sudah ciptakan manusia ternyata orang-orangnya tidak beribadah kepada Allah, rugi ya." Enggak bakalan. Allah enggak bakalan kata-kata rugi ya. Rugi ya. Aku ciptakan manusia tapi enggak ibadah kepadaku. Allah tidak akan pernah rugi ketika manusia maksiat. Dan Allah tidak pernah merasa untung ketika banyak manusia yang beribadah kepadanya. Enggak. Subhanallah. Punten, perkataan yang indah dalam hadis qudsi mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Punten, ada lagi di sini. Lau anna awwala, ini dia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum. Ketahuilah, seandainya jika dari mulai manusia diciptakan, dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, ditambah dengan jin dari mulai Allah ciptakan sampai jin akhir zaman, semuanya soleh semuanya. Seperti solehnya makhluk yang paling soleh yang ada di muka bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad.
Seandainya semua manusia dan semua jin dari pertama Allah ciptakan sampai akhir semuanya soleh seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Demi Allah tidak akan pernah menambah daripada kekuasaanku walaupun sedikit. Nggak berpengaruh sama sekali terhadap kekuasaan Allah. Nggak berpengaruh sama sekali terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah. Lalu mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum." Ini sekarang dibalikin nih. Seandainya nih, dari mulai manusia diciptakan sampai akhir zaman. Iya, dari mulai manusia diciptakan sampai akhir zaman. Sampai jin diciptakan sampai akhir zaman. Lalu apa? Lalu punten. Semuanya ini bandel semuanya, maksiat semuanya. Seperti paling durhaka di antara manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Siapa? Fir'aun. Misalnya, semua dari mulai manusia Allah ciptakan sampai jin Allah ciptakan semuanya seperti Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun. Ya, dengan mengatakan demi Allah, kata Allah, enggak berkurang daripada kekuasaanku. Enggak bakal berkurang daripada kekuasaan Allah. Enggak bakalan. Kenapa? Karena punten sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang perlu. Subhanallah. Bukan Allah yang memerlukan ibadah kita. Tapi kita perlu ibadah kepada Allah. Perlu kita ini ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kenapa coba? Karena saat kita beribadah kepada Allah, mendapatkan ketenangan hati ini. Ketentraman hati ini. Selamat jiwa ini. Pikiran kita, hati kita tenang dengan ibadah. Pastikan. Apakah ada orang yang hidup di muka bumi ini? Apakah ada orang yang hidup di muka bumi ini mencari punten kegundahan? Tidak ada. Semua sedang mencari kebahagiaan, ketenangan. Kenapa coba? Itu yang dicari. Dan itulah dikatakan ingat kepada Allah. Doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Bukankah saat ibadah kepada Allah hati ini tenang? Bukankah yang namanya ibadah itu ingat Allah? Apakah ingat itu namanya zikir? Iya. Bukankah Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati Anda menjadi tenang? Bukankah sholat itu mengingat Allah? Bukankah puasa itu mengingat Allah? Bukankah tahajud itu mengingat Allah? Bukankah sedekah itu mengingat Allah? Maka saat kita melakukan ibadah, sebenarnya sedang memberikan ketenangan di dalam hati ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimatnya. Iya. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi, dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Pegang baik-baik. Masya Allah. Yang perlu ibadah itu kita perlu ibadah kepada Allah. Bukan Allah perlu terhadap kita. Allah nggak untung saat kita baik. Dan Allah nggak rugi saat kita bandel. Ataupun berbuat maksiat. Untung ruginya adalah kita. Kita. Subhanallah. Maka punten. Ternyata ketika ada anggapan berarti Allah itu lemah ya. Perlu diagungkan oleh kita. Bukan. Iya, karena ibadah itu. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, demi keselamatan kita. Seakan-akan kalau Syekh An-Nablusi mengatakan, kalau handphone ini nggak pernah dicas atau nggak dicas, habislah baterainya. Kalau sudah habis nggak bisa dipakai. Hati ini pun tolong dicas terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah kepadanya. Maka kalau sudah beribadah kepadanya, maka apa yang terjadi? Full hati ini dan akan menjadikan tenang. Subhanallah. Maka punten. Kalimat yang disampaikan para alim ulama. Bahwa dalam tubuh ini kan ada jasad dan ada ruh. Kalau jasad ini terbuat dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Maka sebelum kembali ke tanah, makanannya pun bersumber dari tanah. Jasad dari tanah, makanannya pun makanan-makanan yang sumbernya dari tanah. Lalu pas kita wafat kembali ke tanah. Itulah jasad. Ruh. Nah, jasad dan ruh kan. Ruh berasal dari Allah. Kalau jasad tadi berasal dari tanah.
Jasad dari tanah, makanannya pun yang tumbuh dari tanah. Ruh dari Allah, maka makanannya pun adalah ibadah kepada Allah. Ketika jasad wafat, langsung masuk ke mana? Ke bumi, kembalikan ke tanah. Tapi ruh saat lepas dari jasad, serahkan kepada Allah. Kembalinya ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, ruh kita datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Maka ingat, pertanyaan yang simpel. Sebenarnya dalam tubuh ini, apakah jasad membawa ruh? Apa ruh membawa jasad? Coba kira-kira apa ya kalau saya tanya? Kira-kira jasad yang membawa ruh? Apa ruh yang membawa jasad? Ya, punten. Ruhlah yang membawa jasad. Ruhlah yang membawa jasad. Kenapa coba? Ketika ruh tidak ada, jasadnya jatuh. Ketika ruh lepas, jasadnya udah nggak ngapa-ngapain. Jasadnya udah diem. Maka sebenarnya ruhlah yang membawa jasad. Nah itu dia. Berarti kalau ruhnya terus dikasih makan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya akan jadi kuat. Maka ruhnya akan menjadi indah. Maka ruhnya akan menjadi kuat dan kokoh. Untuk itulah Rasulullah memberikan tata cara ibadah yang benar. Itulah Allah utus Rasulullah untuk mengajarkan kita bagaimana cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin singkat yang dapat saya sampaikan. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan sebagai pahala yang baik buat diri kita semuanya, karena tidak ada yang ada dalam hati kita kecuali ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti daripada ilmu-ilmu yang telah Rasulullah ajarkan melalui para ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita masih didampingi para kiai, para ulama, para habaib, sehingga kita ini Masya Allah selalu mendapatkan bimbingannya dari mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga ulama kita, menjaga masyayikh kita, menjaga para habaib kita, menjaga asatidah kita, menjaga asatid kita, ustadzat kita, dan menjaga pesantren-pesantren yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, untuk lebih mensyiarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita siapa kita, dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.